Safira nih guys, dia sedih banget mikirin suaminya Julian yang belum pulang sampai saat ini. Bahkan ketika di meja makan pun, ya kan, di situ mau berbuka, ternyata Safira masih mikirin suaminya yang belum pulang seperti itu nih guys. Dan bahkan di situ ada Mama Gina nih guys yang berusaha untuk mengingatkan Julian, yang berusaha untuk mengingatkan Safira, ya, untuk lebih baik makan dulu menjaga kesehatan seperti itu. Dan di situ memang Safira juga bakalan yakin bahwa di bulan suci ini pasti akan ada keberkahan di mana suaminya pasti akan baik-baik saja seperti itu. Makanya Mama Gina berharap yang terbaik, begitupun juga dengan Safira, lebih baik dia makan supaya kesehatan membaik. Dan di situ Sisi juga yakin kok ya bahwa Kak Julian itu pasti akan pulang. Nah, sementara Safira itu nih guys ya, memang dia belum makan-makan nih guys kondisinya ya. Dia belum makan karena ternyata Safira itu masih menunggu terkait rujak ulek yang ia pesan gitu loh guys. Jadi dia pesan rujak uleknya gitu seperti itu nih guys. Nah, Safira itu nih guys menurut mamanya lebih baik dia stay-nya di kamarnya Mama Gina saja seperti itu nih guys, supaya tidak keluar naik tangga terus seperti itu nih guys, karena kasihan kalau naik turun tangga begitu loh, karena kondisinya Safira kan lagi hamil. Ya, makanya mamanya ini bener-bener peduli banget ya dengan Safira untuk tidak naik turun tangga. Namun menurut Safira, lebih baik dia ke atas saja sekalian buat sholat di sana nih guys. Dan dia meminta bantuan kepada Sisi untuk nantinya kalau ada pesanan dia terkait ada rujak ulek, maka tolong diantar ke kamarnya Safira seperti itu. Ya, jadi Safira itu belum sempet makan nih guys. Nah, sementara itu nih guys, ada Romi yang ketiduran di depan kamar dia karena memang istrinya tidak membolehkan dia untuk tidur seperti itu. Nah, kemudian dia terbangun karena mendapatkan pesan dari Dania, di mana Dania ini ya menginginkan Romi untuk mencelakakan Safira untuk membuat keguguran. Dan bukan hanya itu saja nih guys, bahwa ternyata ya kalau misalkan Romi itu masih mencintai dia dan ingin menikahi Dania, maka yang harus dia lakukan adalah bukan hanya mencelakakan, tapi juga membuat Safira itu hangus dari dunia ini. Bener-bener jahat banget ya Dania ini nih guys. Nah, sementara itu nih guys, kondisinya Romi itu berada di luar karena dia itu berusaha untuk pengen masuk ke kamarnya tapi pun tidak punya akses karena istrinya dalam kondisi yang tidur dan dia ketiduran juga di luar. Padahal dia pengen tidur di dalam nih guys, di kasur bersama istrinya. Namun sayangnya dia malah justru tidur di luar. Dan akhirnya karena dia tidak punya kesempatan itu, juga akhirnya membuat dia untuk memutuskan ke bawah saja seperti itu nih guys. Dan sementara di bawah nih guys ya, dia itu ya memang merencanakan sesuatu seperti itu. Apalagi dia mendengar bahwa Sisi itu mau mengambil ya pesanannya Safira terkait rujak uleknya seperti itu. Makanya Sisi itu belum sholat-sholat nih guys ya. Dan ternyata di situ ya Romi itu mendengar percakapan itu nih guys, melalui rujak uleknya itu dia akan berniat memasukkan racun supaya Safira keguguran. Dan di situ tibalah ya tukang mengantar makanan itu telah datang seperti itu dan akhirnya Sisi itu berusaha untuk mengambil pesanannya seperti itu. Dan tentu saja momen itu bisa dong dipakai buat Romi ingin mencelakakan Safira karena ingin memasukkan bahan racun ke dalam makanannya Safira yaitu ke rujak ulek yang ia pesan online di situ. Namun sayangnya Sisi justru meletakkan makanan itu ya di ruang meja makan dan dia tidak langsung memberikan kepada Safira. Karena itulah yang ngebuat Romi ini bisa menjalankan misinya untuk mencelakakan Safira dengan memasukkan racun ke dalam makanannya. Apalagi makanannya itu kan ditaruh di situ saja di meja makan, tidak langsung diberikan kepada Safira. Makanya dia punya kesempatan untuk memasukkan racunnya ke dalam makanan tersebut nih guys. Nah, sementara itu nih guys ada Ariana nih guys, karena Ariana itu lagi makan malam bersama dengan Abian nih guys, dan dia seneng banget Abian sejak berada di bangku kuliahan. Dan momen-momen seperti ini adalah momen yang sangat langka banget ketika Abian ngajak
dinner bareng seperti itu nih guys, dan dia itu pengen ya memancing gitu loh agar Abian ini membahas tentang masa lalunya karena dia mau menyatakan cinta ke Abian nih guys, seperti itu nih guys. Namun sebelum dia bisa menyatakan cinta itu, justru malah Abian ini nih guys, malahan dia kasih tahu info terkait Safira, di mana tadi dia sempat membantu Safira bahwa Safira itu berusaha kabur dari wanita yang kemarin berusaha untuk nolong dia nih guys, nggak tahu kenapa alasannya apa, ada masalah apa nih guys. Nah, dia nggak tahu wanita itu siapa, dan di situ nih guys ya, Ariana berusaha menjelaskan, oh itu Mona, itu istrinya dari laki-laki jahat yang bernama Rafael, seperti itu nih guys. Nah, hal tersebut justru malah membuat Abian ini semakin kepo nih guys terkait kisahnya hidupnya Safira tuh seperti apa. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Ariana berusaha untuk menjelaskan bahwasannya memang laki-laki tersebut itu sangat mencintai Safira ya. Dan di situ bingung dong ya Abian, loh padahal kan punya istri tuh, kenapa ngejar-ngejarnya ke Safira tuh. Nah, kemudian akhirnya membuat ya kan Ariana ini berusaha menjelaskan bahwasannya Rafael itu dulunya mantannya, seperti itu, mantan suaminya, seperti itu. Nah, semakin diceritakan terkait Safira membuat Abian ini semakin bertanya-tanya nih guys terkait Safira. Loh, dulu ternyata Safira juga pernah menikah ya dengan laki-laki yang bernama Rafael tersebut nih guys. Nah, kenapa akhirnya Safira berusaha untuk menceraikan laki-laki tersebut nih guys. Nah, itu yang bikin Abian berusaha untuk tanya-tanya terus. Nah, kemudian di situ ya guys ya, ada Ariana nih guys yang berusaha untuk sebenarnya mengalihkan perhatian agar dia bisa menyatakan cinta, membahas ya tentang makanan pisang goreng keju, seperti itu, pisang bakar keju yang ia mau pesan. Nah, kemudian nih guys ya, di situ Abian tidak tertarik dengan itu. Justru malah Abian ini semakin tertarik dengan ceritanya Safira. Kenapa laki-laki tersebut bisa diceraikan Safira, seperti itu. Nah, kemudian akhirnya membuat Ariana ini berusaha untuk menjelaskan nih guys, karena dia tidak punya pilihan, bahwa dulunya memang sempat dia laki-laki itu pergi begitu jauh ketika dia itu jadi pelaut. Karena Safira dulu sering ditinggal. Tiba-tiba di suatu saat Safira itu ya diberikan kabar bahwa suaminya itu telah dinyatakan hilang dan meninggal dunia. Bahkan ya kan, hal tersebut itu yang bikin Safira itu makanya bisa ketemu dengan Julian. Nah, ini bingung nih, semakin kesini semakin bingung loh, apakah memang Safira itu punya dua suami atau bagaimana. Nah, terus membuat semakin Ariana ini bete ya, namun dia berusaha untuk menjelaskan ya bahwa Safira itu adalah wanita yang baik-baik. Dulu memang ya, karena memang suaminya itu ya, mantan suaminya itu sengaja diceraikan karena pada awalnya dia mengetahui bahwa Rafael itu sudah dinyatakan meninggal dan sudah ada statusnya bahwa laki-lakinya sudah meninggal. Di saat pernikahannya dengan Julian, ternyata mantan suaminya itu hadir guys. Ya, Rafael itu hadir. Nah, hal tersebutlah yang membuat Safira itu menceraikannya. Di saat hal yang bikin Safira itu bingung loh. Nah, itu nih. Memang Safira berada di dalam masalah yang begitu besar sekali ya, ternyata ya, rumit sekali kehidupannya Safira. Makanya Abian ini sangat tertarik ngebahas masalahnya Safira nih guys. Wah, ternyata seperti itu, dia baru tahu bahwa ada kisah cinta yang lama nih guys yang ngebuat laki-laki yang bernama Rafael itu makanya ngejar-ngejar Safira itu gara-gara itu nih di masa lalunya nih. Aduh, bener-bener complicated banget ya. Namun sayangnya di situ sebenarnya Ariana ini pengen membahas tentang dirinya guys, karena dia pengen menyatakan cinta dengan Abian. Malah Abian ini ngebahas tentang Safira terus. Nah, itu yang jadi masalahnya. Pak Gunawan nih guys, dia lagi mikirin istrinya nih guys yang belum kunjung pulang dari kemarin. Dan dia itu berusaha untuk menghubungi istrinya nih guys, karena tidak ada kabar sama sekali dari Lestari. Dan ketika dia menghubungi istrinya, kenapa kok nggak diangkat-angkat? Apakah istrinya Lestari itu marah kepada dirinya sehingga ngebuat teleponnya itu tidak diangkat seperti itu? Makanya dia kepikiran terkait istrinya nih. Dia pergi kemana sih? Nggak kunjung pulang, seperti itu loh guys. Dan tiba-tiba di situ ada Mona nih guys. Dan Mona itu sendirian dan dia izin kepada Pak Gunawan, dia mau
keluar nih. Nah, kok dia keluarnya sendirian membawa tas lagi. Ini kira-kira mau kemana ya dia, kok tidak bersama dengan suaminya dan suaminya masih tidur. Nah, kemudian hal tersebut justru malah membuat Pak Gunawan itu curiga dengan dia. Apakah di situ Mona ingin ketemu dengan Safira? Dia pasti tahu di mana tempatnya Safira masih disekap saat ini. Makanya nih guys, dia berusaha untuk membuntuti ya di mana keberadaannya Safira melalui Mona seperti itu. Mungkin barangkali ya Mona masih menyekap Safira, makanya dia khawatir. Makanya dia berusaha untuk mengejar Mona, membuntuti Mona supaya dapat info. Bener atau enggak sih Safira itu masih disekap oleh Mona sampai saat ini nih guys. Makanya nih dia harus cari cara agar bisa membuntuti Mona. Nah, kemudian dia memberhentikan tukang ojek di situ untuk mengantar dia membuntuti Mona nih guys. Kira-kira Mona itu mau pergi kemana seperti itu. Nah, ternyata di situ ada Rafael nih guys. Posisi dia memang lagi tiduran. Dia lagi tiduran dan dia baru bangun nih guys ya. Entah kenapa dia baru pingsan gitu kan. Tiba-tiba dia mual-mual sakit, pingsan, ternyata sekarang baru bangun dan dia berusaha mencari di mana keberadaan istrinya, dan dia berusaha tuh ya bangun mencari di mana Mona dan berteriak-teriak nama Mona. Namun sayangnya Mona kan tidak ada. Walaupun dia berusaha mengecek pun di kamar mandi pun juga tidak ada nih guys, karena Mona tidak ada dimanapun, di kamar mandi nggak ada. Hal ini membuat suaminya yaitu Rafael ini semakin curiga dengan Mona. Apakah benar Mona sampai saat ini itu masih menyekap Safira? Seperti itu. Nah, dia khawatir banget nih guys. Nah, kemudian dia berpikir nih guys, karena mungkin Mona masih menyekap Safira hingga saat ini, kayaknya dia perlu dia menelpon ya, menelpon sahabatnya seperti itu, yang tak lain adalah Yuda. Barangkali Yuda bisa membantu seperti itu, karena mungkin saja Yuda bisa menemukan Safira, karena kan Safira baru itu ya dibawa pergi Mona begitu loh. Dan di situ nih guys ya, kondisinya bahwa Yuda itu yang berada di luar, dia berada di kafe, ternyata dia ngerasain ada sesuatu orang, ada yang ngikutin dia. Siapakah orang tersebut dan tujuannya buat apa, dan siapa juga yang menyuruh dia, itu yang nggak tahu nih. Namun dia sudah merasakan tiba-tiba ada Rafael, di mana Rafael itu menelpon ya kepada Yuda nih guys, karena ada berita penting banget ya terkait Safira, di mana ya Safira itu diculik ya dan disandra oleh Mona seperti itu. Nah, dia tahu dari mana? Dia tahu dari Mona itu sendiri nih guys, seperti itu. Mona yang mengancam seperti itu. Bahkan dia disuruh bikin surat perjanjian untuk tidak kembali dengan Safira nih guys, seperti itu. Dan selamanya harus bersama dengan Mona. Dan mendengar kabar itu semua nih guys, membuat Yuda juga khawatir. Kenapa sih Mona itu malah itu loh menyandra Safira? Buat apa tujuannya? Sudah dibilang jangan macam-macam dengan Safira. Dan di situ laki-laki yang mengejar ya, membuntuti ya, memata-matahi Yuda itu ternyata diketahui oleh Yuda nih guys. Akhirnya membuat Yuda ini pengen tahu nih guys ya, tujuan dia buat apa. Makanya dia berusaha untuk mencari tahu ya, dan bahkan dia berusaha untuk ya membela diri seperti itu dan menghajar laki-laki tersebut. Dan dia pengen tahu motifnya apa sih kira-kira hingga dia itu mau membuntutinya seperti itu. Nah, di situ awalnya nggak mau ngaku kan orang suruhannya itu, dan kemudian akhirnya dia ngaku bahwa dia orang suruhannya Bonang. Wah, Bonang ini pasti disuruh Mona nih, pastinya larinya ke situ nih. Karena siapa lagi coba kalau bukan Mona ya kan? Nah, di situ nih guys ya, akhirnya laki-laki tersebut ini itu nggak berani kan kembali ke Bonang, karena dia disuruh untuk mengantar ke Bonang. Akhirnya dia berusaha untuk menelpon dari menelpon Bonang ya, orang yang menyuruh dia, dan bilang bahwa dia itu telah berhasil mencelakakan dan membuntuti Yuda dan mendapatkan informasi penting banget seperti itu nih guys. Karena dia tidak punya pilihan nih guys, karena posisinya dia kan diancam oleh Yuda, karena Yuda sudah tahui semuanya bahwa dia disuruh Mona nih guys untuk mencelakakan dia seperti itu pastinya. Dan akhirnya dia dibawa di suatu kafe nih guys, karena dia itu mau diajak ketemuan di kafe setelah mencelakakan Yuda. Mama Gina nih guys ngecek-ngecek terkait makanannya. Ternyata rujaknya itu yang sudah dipesan
oleh Safira ini ternyata belum dibawa ke atas oleh anaknya Sisi seperti itu. Akhirnya dia memanggil Sisi untuk mengantarkan segera agar dimakan seperti itu, dan juga di situ Mama Gina mengingatkan kepada Sisi nih, kalau bisa di situ makanannya juga dibawa. Nanti sebelum makan rujak, dibawa makanan yang seperti nasi itu harus dimakan terlebih dahulu. Seperti itu, jangan makan rujaknya. Jadi Safira lebih baik diingatkan seperti itu. Ya, makanya setelah makanannya itu dibawa ke kamarnya, tolong nanti jangan lupa diingatkan seperti itu. Dan ternyata nih guys ya, hal tersebut justru membuat Romi ini senang banget karena akhirnya nantinya hal tersebut bisa mencelakakan Safira terkait racun yang ia telah taruh di rujaknya Safira seperti itu, dan dia akan senang banget karena akhirnya juga dia bisa mendapatkan Dania seperti itu nih guys. Dan di situ nih guys ya, Safira sudah mendapatkan rujaknya. Dia seneng banget nih guys karena dia mungkin sudah ngidam seperti itu. Namun menurut Sisi dia sudah diingatkan ya, lebih baik dia makanan nasinya dulu dimakan baru rujaknya seperti itu. Kenapa dia malah makan rujaknya? Namun ternyata Safira sudah makan nih guys karena sudah kepikiran karena enaknya rujak tersebut, makanya di situ langsung dimakan deh guys. Nah, terkait di situ Rami nih guys yang berada di luar nih guys, dia berusaha untuk kembali ke kamarnya, nggak bisa karena dikunci. Nah, Safira ini masih makan ya terkait rujak seperti itu nih guys karena kesenangan, karena mungkin dia lagi hamil terus dia lagi ngidam seperti itu. Nah, kemudian di situ Sisi selalu berusaha untuk mengingatkan yang terbaik ya, namun sayangnya Safira tidak mendengarkannya. Nah, Romi ini nih guys masih bergelintangan di luar nih guys, pengen masuk ke kamar tidak bisa. Sudah teriak-teriak ke istrinya untuk masuk ke dalam, tidak didengar karena kondisinya istrinya itu lagi tidur. Nah, di situ ternyata justru malah dilihat oleh Sisi yang ngapain sih Pak Romi itu kenapa berada di luar? Dia cuma bilang dia nongkrong-nongkrong di luar. Padahal dia itu memang disuruh di luar, ya dianggurin aja oleh istrinya nih guys. Nah, kemudian sementara itu nih guys, Mona itu mau ke kafe. Nah, aneh nih, masa iya sih Safira itu disekap di kafe? Pak Gunawan itu sudah membuntuti Mona, kenapa justru malah Mona itu berada di kafe? Sebenarnya tujuannya apa nih? Dan ternyata Mona itu bersama dengan karyawan dia nih guys. Wah, ini pasti ngebahasnya soal kerjaan ini. Ini nggak mungkin ngebahas soal Safira, karena nggak mungkin Safira disekap di kafe seperti itu. Aduh, sia-sia deh. Memang di situ Pak Gunawan kondisinya belum tahu bahwa Safira sudah ada di rumah seperti itu. Nah, Safira ini terus guys memakan buahnya itu ya tanpa memikirkan. Ya padahal udah dikasih tahu Sisi dulu untuk makan makanannya, nasinya dulu. Tiba dia langsung geleyangan gitu, geleyongan, kepalanya pusing, dia ngerasain sesuatu yang aneh di makanan dia karena dia tiba-tiba pusing seperti itu nih guys. Apa sih yang ngebuat di situ tidak tahu bahwa makanannya sudah dikasih racun oleh Romi guys. Makanya kepalanya pusing seperti itu dan dia berpikiran untuk ke kamar mandi nih guys. Nah, sementara itu juga nih guys ada ya Tante Bulan yang mual-mual terus seperti itu, ditambah juga dengan Safira ini yang kepalanya pusing, dia mual-mual juga dan dia ke kamar mandi dengan kondisi dia yang tidak baik-baik saja karena telah dikasih racun agar bisa menggugurkan ya bayi ya kandungannya Safira. Aduh, kasihan banget nih. Nah, sementara Wulan itu sendiri nih guys, memang kondisinya dia itu lagi mual-mual. Nah, di situ sudah diingatkan tuh sama Romi agar tidak makan rujak dulu, harusnya makan seperti nasi dulu supaya dia tidak seperti itu. Nah, Safira ini nih guys mendapatkan efek yang kurang baik dari makanan yang diberikan racun agar menggugurkan kandungan dia, dan dia berusaha untuk memanggilkan Sisi dengan keadaan yang sangat lemas, terus tiba-tiba dia jatuh pingsan begitu saja guys. Mona nih guys telah menyuruh Bonang dan anak buahnya yang lain untuk mencari tahu di mana keberadaan Julian sampai saat ini. Kira-kira ada info apa terkait itu nih guys? Dan di situ Bonang telah menyuruh orang untuk memata-matai Yuda seperti itu. Dan memang di situ nih guys, dari gelagatnya Rafael kayaknya tidak mungkin dia menculik ya Julian karena Rafael itu cemen seperti itu nih guys. Nah, tiba-tiba di situ Yuda itu datang membawa anak buah dia yang ternyata gagal seperti itu nih guys. Nah, di situ nih guys ya, Yuda itu menegaskan dia itu bukan orang yang menculik Julian seperti itu. Toh tidak ada buktinya seperti itu, dan menurut Mono ya udah kalau begitu bagus seperti itu. Nah, kedatangan Yuda itu sendiri juga mengingatkan kepada
kepada Mona agar tidak mencelakakan Safira. Buat apa coba mencelakakan Safira? Nah, mendengar kabar itu nih guys, oh pastinya di situ ya Mona sudah tahu kalau Yuda itu juga tahu dari sahabatnya. Kayaknya di situ Rafa sudah ngadu-ngadu deh. Apakah sampai nangis-nangis ngadu-ngadu terkait Safira seperti itu? Padahal di situ ya Yuda sudah bilang dari awal untuk tidak nyentuh Safira dan menyakitinya. Dan Mona bilang bahwa dia tidak menyakiti Safira, dia hanya menjalankan apa yang dia pengen seperti itu. Dengan memanfaatkan ya terkait Safira, maka dia bisa mendapatkan apapun seperti itu nih guys. Dan di situ membuat Juda ini semakin aneh. Udah tahu di situ Mona tidak disukai. Ya kan Rafael, kenapa masih ngejar-ngejar? Nah, begitupun juga dengan Mona yang berusaha untuk mengingatkan ya Yuda, dia sendiri juga ngejar-ngejar Safira, padahal Safira itu kan sudah suka sama ya kan sudah suka sama Julian. Nah, ini kira-kira yang bikin hilang nih pasti Yuda nih. Namun Yuda di situ tidak ngaku, guys. Nah, setelah Mona itu sangat curiga kepada dirinya, ngebuat dia itu menelpon orang suruhan dia yang telah menyekap ya Julian. Oh, ternyata selama ini dia guys yang menyekap Julian. Mungkin ini ada kaitannya supaya Julian tidak bisa menjebloskan Dania seperti itu. Atau ada alasan lain ya, ternyata dia dibalik semua ini nih guys. Nah, terkait hal ini juga nih guys, ya Mama Gina ini khawatir dengan Safira apakah sudah dimakan semua nih guys. Makanya suruh Sisi untuk mengecek. Ya kalau sudah dimakan semua tolong dibawa ke bawah agar dicuci segera seperti itu. Sisi ya menjalankan misinya, disuruh mamanya untuk ke atas mengecek Safira. Nah, sementara nih guys ya, mual-mual terus nih ngebikin Tante Wulan ini memang lagi drop juga nih. Entah kenapa dia kok mual-mual nih. Ya seperti itu nih guys ya. Namun di situ suaminya Romi sudah mengingatkan, makanya makan makanan yang berat, nasi dulu, jangan rujak seperti itu. Dia ngomel-ngomel terus, makanya Tante Bulan nggak seneng ditambah diomel-omelin dia tuh. Nah, karena kondisinya Sisi itu ngelihat makanannya masih ya menumpuk banyak gitu kan. Kok Safiranya tidak ada di kasur, kira-kira di mana? Tiba-tiba dia melihat Safira di kamar mandi dengan keadaan tergeletak pingsan dan juga terjadi pendarahan yang membuat Sisi itu sangat bingung apa yang harus dia lakukan dan dia teriak-teriak. Kemudian Tante Bulan langsung menghampiri Sisi, kira-kira ada apa? Dan Sisi ini teriak dan dia bilang dengan keadaan ngos-ngosan yang menyatakan bahwa Safira itu ada pingsan di kamar mandi dengan pendarahan nih guys. Dan Romi itu malah seneng dong mendengar kabar hal tersebut. Dia justru malah ke toilet mau mengabarkan kepada Dania. Namun istrinya bilang untuk segera membantu mengangkat Safira agar dibawa ke rumah sakit segera. Pada awalnya nggak mau tuh ya kan Romi. Orang Romi kok yang mencelakakan Safira dengan tujuan ingin mendapatkan Dania setelah dia bisa mencelakakan Safira. Nah, di situ istrinya Wulan suruh ya kepada suaminya untuk membantuin Safira dibawa ke rumah sakit. Namun di situ gelagatnya Romi tidak mau gitu nih guys. Bahkan dia mau ngebantu ngegendong Safira, mengangkat Safira itu juga karena demi istrinya yang nyuruh gitu loh. Bukan karena keinginan ngebantu. Dan di situ Mama Gina benar-benar khawatir banget dan meminta adiknya Romi untuk segera membawanya ke rumah sakit segera. Padahal kemarin sudah ada namanya pendarahan. Kok sekarang pendarahan lagi? Ini kira-kira ada apa? Dan di situ Romi yang membawa dia ke rumah sakit. Padahal dia juga yang telah mencelakakan. Namun semua keluarganya tidak ada yang tahu motifnya apa, karena hanya demi Dania. Dania nggak suka dengan Safira, menyuruh tuh ya agar Romi itu mau menjalankan dia seperti itu. Padahal Romi sendiri juga nggak dinikahin tuh sama Dania. Hanya demi cintanya Romi rela melakukan itu semua guys.